Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua STIK Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi, Profesor Dr. Dadang Hartanto, SH, SIK, MSI. Yang kami hormati para waket dan dir, yang kami hormati pejabat utama STIK Lemdiklat Polri, yang kami hormati mahasiswa PTIK Angkatan 83 Wira Parama Satwika, dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk hadir dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dengan menjunjung tema momentum refleksi, introspeksi, dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan Polri untuk masyarakat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada hari ini, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri. Yang keempat, santunan anak yatim. Kelima, tausiah. Dan ditutup dengan doa penutup. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh mahasiswa Qodri dan sari tilawah oleh mahasiswa DK Oktaria Pertiwi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udhi'u 'amal 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'di falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiru wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada mahasiswa Qodri dan mahasiswi DK yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto, SH SIK MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ustadz Kiai Haji Usnan Naim LC selaku penceramah, dan para waket, para dir yang hadir pada kesempatan ini, para dosen, para pejabat utama, seluruh personil STIK, khusus untuk mahasiswa, baik itu S1, S2 maupun yang S3 yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu Al-Futuwah Cipete Jakarta Selatan dan ketuanya yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Pertama-tama tentu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir mengikuti acara yang sangat baik ini, majelis yang sangat baik ini, yaitu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam ya 1447 Hijriah ya. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, para adik-adik sekalian, kalau kita berbicara mengenai peringatan
tahun baru Islam, maka kita akan mengenang beberapa peristiwa. Yang pertama tentu peristiwa hijrah, karena dihitung dari masa hijrahnya Nabi Muhammad, kemudian dihitung menjadi hitungan dari tahun baru Islam. Nah, kalau kita berbicara hijrah nanti tentu akan banyak dijelaskan oleh Pak Kiai bagaimana sih hijrah itu dilakukan. Ya, ada hijrah yang memang dilihat secara empirik, secara fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, ya, dalam rangka tentu untuk menuju kebaikan. Ada yang juga hijrah yang sifatnya membangun kebaikan diri dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, jadi yang lebih baik menjadi lebih baik lagi. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, masalah tahun baru Islam ini juga kita akan melihat, ya, apa sih yang sudah kita kerjakan dalam waktu 1 tahun itu, ya, dalam waktu 1 tahun. Salah satu harta manusia yang tidak bisa tergantikan dengan apapun, ya, tetapi seringkali manusia itu menyia-nyiakan adalah masa waktu, ya, masa waktu. Maka kalau kita melihat, ya, kemudian kita mencermati dan mendengar firman Allah itu sampai berfirman tentang waktu, wal asri, demi masa, innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi hidup kita di dunia ini kan sebentar saja menurut hitungan akhirat. Kalau dalam Al-Quran itu 1 hari di akhirat itu 1000 hari di sini, benar ya Pak? Benar kan? Ya, dalam Al-Quran. Jadi ya, kalau kita dihitung 24 jam, ya kita hidup 80 hari itu 80 tahun itu sama dengan berapa jam itu? Ya, satu jam itu berarti kurang lebih 40 tahun, ya. Sorry, satu hari itu 1000 tahun, ya, menurut kita. Jadi kalau misalkan 1 jam 40 tahun, ya, kira silakan nanti dibaca itu dalam Al-Quran, ya. Berarti kalau dia umur 80 tahun yang kurang lebih ya cuma 2 jam, 1 jamnya 40 tahun, 1 jam akhirat 40 tahun dunia. Jadi begitu singkatnya waktu hidup kita. Adik-adik juga, ya, masuk ke sini jadi mahasiswa, mulai dari seleksi, ikut pendidikan di Watu Kosek, ikut kegiatan, ya, bangun pagi ikut kegiatan, kuliah agak ngantuk-ngantuk dikit, besok pagi udah siang, tiba-tiba udah siang, besok udah malam, rutin lagi seperti itu. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa masa 1 tahun harus seringkali kita jadikan untuk koreksi diri, apakah kita menjadi lebih baik, apa capaian kita 1 tahun itu sudah ada yang kita berikan, ya, untuk kepentingan kita, kepentingan masyarakat maupun bangsa dan negara. Ada nggak kita bertumbuh, atau justru kita membawa kerusakan, ya, atau justru kita membawa kerusakan. Ingat, sebagai mahasiswa generasi muda Polri yang akan menduduki jabatan pada level
lower manager, kemudian nanti tentu kalian karena semuanya lulusan Akpol akan dipersiapkan menjadi middle bahkan top manager. Ya. Apa yang kalian kerjakan hari ini ya diharapkan mampu untuk menumbuh kembangkan kalian menjadi insan-insan Polri yang berguna, bermanfaat. Kami ini di sini disiapkan hadir ya. Senior-seniormu pangkatnya itu pengalaman tugasnya, dosen utama itu bintang 2-nya ada berapa? Ketua STIK bintang 2, para kaprodi bintang 1. Bagaimana pentingnya menumbuh kembangkan kalian sebagai sumber daya manusia Polri yang diharapkan nanti duduk mengoperasionalkan organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Namun tentu dalam prosesnya tidak mudah. Kalian akan dihadapkan dengan berbagai hal. Ya, dalam tugas belajar mengajar. Tidak semuanya ini ya selalu berpikirannya normatif, berpikirannya patuh, berpikirannya sesuai dengan ketentuan. Saya yakin ada orang-orang tertentu yang menginginkan menjalankan capaian itu dengan shortcut, dengan jalan pendek tanpa melalui proses. Males belajar, carilah contekan. Maleslah belajar, lakukanlah pendekatan dengan berbagai hal. Itu yang dipikirkan, dan yakinlah itu menjadi atensi kita bersama untuk kita atasi. Ya, jadi kalian akan berhadapan dengan kita semua kalau kalian melakukan itu. Ya, beruntung kalian tidak ditemukan, beruntung, mungkin tidak ditemukan, tapi ya Tuhan itu maha tahu. Pada titik tertentu kalian akan menghadapi, kalian bermimpi atau menghayalkan ketika cara-cara kalian berhasil itu kalian akan mendapatkan kebaikan. Enggak ya, karena organisasi ini merupakan organisasi yang besar yang didirikan dengan tujuan yang mulia, yaitu Rastra Sewa Kotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa. Didirikan dengan pemikiran ya, dengan kekuatan, keikhlasan, rela berkorban dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sejarah ya, adik-adik lihat sejarah ini, kalau kalian mau menyelami bagaimana organisasi ini didirikan, kemudian bagaimana ini selami, bagaimana para pendiri the founding fathers dari suatu negara, bagaimana suasana saat itu, bagaimana keinginan saat itu, bagaimana perjuangan mereka saat itu. Coba kita selami ya. Indonesia merdeka itu tahun 17 Agustus 1945. Satu hari setelah itu Polri didirikan. Jadi Hari Bayangkara itu bukan Polri dibentuk ya. 18 Agustus itu Polri melalui BPUPKI diberikan organisasi Polri. 18 Agustus, 23 September Kapolri pertama dilantik ya. 18 ke September berapa bulan itu? 18 Agustus ke September, 23 September 1 bulan ya. Raden
Said Sukanto, Kapolri pertama, 1945. 1946, 17 Juni, berarti 46, September, Oktober, November, Desember, ganti tahun 1946, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 17 Juni 1946 STIK PTIK didirikan. Maka kita peringati 17 Juni sebagai Disnatalis. Kenapa? Karena waktu itu the founding fathers, khususnya Presiden Soekarno, berpikir bahwa negara kita adalah negara hukum. Sehingga ketika negara hukum digerakkan oleh aturan-aturan yang baik, perlu penegak hukum yang memiliki orang-orang yang terbaik dalam penegakannya, yang harus cendekia, karena hukum itu dilakukan secara beradab, ada aturannya, just process of law, menghargai hak asasi manusia, tidak mengutamakan kekerasan, tidak mengutamakan kesewenang-wenangan, tidak mengutamakan kekuasaan, tapi ada due process of law, ada checks egalitarian. Ya, ketika bukti sampaikan, dia memiliki bukti juga untuk membantah. 17 Juni 1946. Setelah Juni, 1 Juli terbitlah peraturan pemerintah SD nomor 11 SD tahun 1946, di mana Polri langsung di bawah Perdana Menteri. Saat itu negara itu dalam bentuk parlementer, Perdana Menteri. Itulah Hari Bayangkara, di mana Polri langsung bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan. Hari Bayangkara, itulah yang kita peringati hari ini. Kenapa itu dilakukan di bagi Hari Bayangkara? Itu filosofi Hari Bayangkara adalah bagaimana Polri menjaga bangsa dan negara ini dengan kesetiaannya, langsung di bawah kendali tertinggi pemerintahan saat itu. Kemudian berubah menjadi negara presidensial, kembali lagi kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi satu. Kita berada di bawah presiden saat itu, sehingga kemudian independensi Polri saat itu semakin kuat. Coba bayangkan betapa strategisnya peran Polri saat itu, kepolisian saat itu, berjalan. Kemudian 1 Juli, 14 November M. Yasin menyatakan kesetiaannya Polri kepada negara, yang tentu juga didukung oleh kepala kepolisian saat itu. 14 November hari apa? 14 November nggak ngerti loh. 14 November itu Brimob. Mana Brimob? Iya, Hut Brimob. Tahu nggak itu kenapa kok 14 November itu? Mana orang Brimob? Mana orang Brimob? Oh, apalagi orang di Daspa ini orang Brimob semua ini. Nggak ngerti jangan-jangan kalian 14 November itu apa? 1946 14 November. Kenapa kok dinyatakan M. Yasin menyatakan itu? Karena saat itu banyak pemberontakan ingin memisahkan dari NKRI. Maka tampillah
Polri menyatakan kesetiaannya terhadap negara ini untuk mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah filosofis dari Bayangkara yang selalu setia kepada pimpinannya. Biar kalian tahu. Kenapa kalian tahu harus itu? Karena itu akan meresap menjadi doktrin, ya, menjadi nilai-nilai yang harus kalian akomodasi, menjadi penyemangat kalian. Oh ya, para pendahulu saya seperti itu ya. Jangan sampai kalian berpikir dengan kepentingan kalian sendiri. Yang penting saya aman, cari ranking, kemudian dengan menggunakan segala cara. Kalau kalian mencari ranking dengan cara-cara yang fair dan ini nggak jadi masalah. Itu yang benar. Gitu. Saya berharap kalian di sini ya menjadi lulusan-lulusan yang akan memberikan perubahan kepada Polri sebagai organisasi pelayan masyarakat. Harapan masyarakat terhadap kita semua sangat tinggi. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga perayaan tahun baru ini menjadi introspeksi bagi kita semua untuk melihat apakah kita semakin bermanfaat ataupun lebih baik lagi ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara dilanjutkan dengan santunan anak yatim dari Yayasan Al-Futuwah yang akan diberikan oleh Ketua STIK dan didampingi Waket Dandir serta PJU STIK Lemdiklat Polri.
Terima kasih kami ucapkan dan kami haturkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu tausiah, dan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Husnain Naim LC. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, wabil khusus Ketua STIK PTIK Bapak Profesor Dadang beserta seluruh pimpinan dan seluruh dosen STIK PTIK yang berbahagia, para mahasiswa, para mahasiswi, keluarga besar STIK PTIK, dan juga keluarga besar dari Yayasan Al-Futuwah Cepete, pimpinan Ustaz Haji Muhammad Sanwari Naim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita bicara masalah hijrah, hijrah itu mirip-mirip dengan safar. Jadi ada namanya safar, ada namanya hijrah. Kalau orangnya namanya muhajir, kalau yang safar orangnya namanya musafir. Nah, ini yang populer adalah musafir, dan ada istilah namanya muhajir. Yang membedakan, kalau safar itu sifatnya lebih umum, yang disebut namanya bepergian. Jadi safar atau orang yang musafir itu intinya adalah orang yang bepergian jauh, tapi sifatnya umum. Kalau hijrah, yang orang yang namanya muhajir itu lebih spesifik, lebih khusus. Maka identik kata-kata hijrah itu adalah perpindahan besar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah. Maka lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, hijrah itu identik dengan sakral. Karena Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat hijrah, yang tadi saya bilang pindah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka menyelamatkan fisik, dalam waktu bersamaan menyelamatkan akidah. Ini makanya bahasanya beda sedikit antara safar dengan hijrah. Sekali lagi, kalau safar itu bepergian jauh saja, tapi kalau hijrah itu perpindahan secara total, tapi sakral, dalam rangka menyelamatkan fisik dan dalam rangka juga menyelamatkan akidah. Itu satu sisi. Sisi lain, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kalau safar itu orang bepergian jauh, tapi untuk kembali ke tempat asal sangat berpotensi. Tapi kalau hijrah, ya namanya hijrah, pindah total. Enggak ada kesempatan, enggak ada rencana bisa kembali ke tempat asal. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, waktu kemarin yang pada mudik itu nyebutnya safar, orangnya namanya musafir. Kenapa? Ketika bepergian sejauh-jauhnya, potensi untuk kembali ke asal itu sangat bisa. Tapi kalau hijrah itu pindah habis, enggak ada kesempatan untuk kembali ke tempat asal. Disitulah yang tadi saya bilang titik perbedaan yang nyata, yang jelas antara safar dengan hijrah. Oleh karena itu momentum yang paling hebat ini hijrah, pas pada hari ini kita rayakan tahun baru Islam tahun 1447. Betul, kalau secara fisik enggak ada lagi hijrah, secara geografis enggak ada lagi hijrah, tapi yang ada tadi diungkapkan sedikit banyak oleh Pak Profesor Dadang, hijrah yang sekarang itu adalah hijrah batin. Mudah-mudahan hijrah fisik udah nggak ada lagi, yang ada musafir. Tapi kalau hijrah batin itu berkesinambungan terus menerus. Kalau bahasa agama harus istiqomah. Kalau ini tanda kutip aja ya, kalau kemarin belum baik, dengan pesan hijrah ini kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita udah baik, menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau sudah yang menjadi lebih baik, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan, terutama kita orang muslim, kita orang mukmin, maka redaksional ayat nyebutnya tu'adun, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, itu satu sisi ya yang berkaitan dengan hijrah tadi. Sisi lain, ini aktual banget ini. Dalam acara seperti ini ada santunan buat anak-anak kita, buat adik-adik kita. Gini historisnya, sejarahnya. Ketika hijrah, salah satu episodenya ketika Nabi bilang sama sahabatnya Abu Bakar untuk ditemenin. Ini saya ngomongin ditemenin aja. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, minta ditemenin oleh sahabat setianya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar saking senengnya karena diajak nemenin hijrah bersama Nabi, sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta yang paling mahal ketika itu. Yaudahlah, pokoknya kendaraan paling mahal ketika itu. Karena apa? Saking girangnya diminta oleh Nabi untuk nemenin beliau dalam hijrah. Ketika sahabat Abu Bakar membeli 2 ekor onta yang tujuannya satu buat Nabi, satu buat beliau, sahabat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sengaja saya siapin 2 ekor onta, yang satu buat saya, yang satu aku hadiahkan buat engkau ya Rasulullah. Tanda kutipnya hebat nih. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Wahai sahabatku Abu Bakar, engkau biasa memberi aku hadiah. Tapi ini pakai bahasa Betawi ini, lempengan sekarang untuk saat hijrah ini, harga onta yang kau beli aku akan bayar. Bahasa mudahnya, Nabi nggak mau dikasih hadiah, Nabi nggak mau disedekahin, Nabi nggak mau gratis, tapi Nabi pengen bayar harga onta itu. Sahabat Abu Bakar, kalau bahasa saya kaget, ya Rasulullah, kan saya udah biasa memberi hadiah kepada engkau, aku bersyukur aja. Kata Nabi apa? Enggak, saya akan bayar harga onta itu. Sahabat Abu Bakar tahu bagaimana watak, bagaimana sifat Nabi. Akhirnya sahabat Abu Bakar menentukan dan memberitahu berapa harga onta yang beliau beli. Akhirnya Nabi membayar. Dari sini ajaran yang didikan hebat, yang menarik adalah apa? Ketika ini mencapai kesuksesan apapun pasti perlu usaha, pasti perlu modal. Makanya itu bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, orang untuk mencapai kesuksesan pasti ada usaha, dan usaha itu relatif. Ada melalui fisik aja, ada yang melalui harta aja, ada yang melalui ilmu saja. Tapi kita yang ada di sini semuanya mencakup, melalui harta juga, melalui fisik juga, melalui ilmu juga. Itu didikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang korelasinya, yang nyambungnya, bagaimana ketika kita berbuat baik dengan apa yang kita miliki, termasuk dengan harta, termasuk tadi menyantuni anak-anak kita. Ini salah satu didikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketiga, begini. Kenapa kok kita disuruh ada kepedulian sosial? Ini saya ngelihat tema dari acara hijrah kita luar biasa ini, introspeksi, muhasabah. Kita introspeksi buat pribadi kita yang masa lalu. Dalam waktu bersamaan, ini hebatnya untuk menjadi berguna untuk masyarakat. Apa artinya? Kita jangan untuk baik pribadi aja, tapi kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk bisa berbuat baik untuk orang lain. Saya ulang di bahasa saya, sebab ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Intinya berarti kita enggak cukup menjadi orang baik saja, akan tapi kita dimotivasiin, kita diberikan semangat untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik untuk orang lain. Nah, sebagai penutup saya akan saya utarakan kisah yang sangat menarik ini. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ini kalau saya mau istilahkan zaman sekarang, sahabat Abdurrahman bin Auf itu konglomeratnya sahabat, sahabat yang sangat kaya raya. Suatu saat Nabi bilang sama sahabatnya nih yang namanya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau masuk surga paling belakang, katanya. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf kata Nabi, engkau masuk surga paling
belakang. Kata sahabat Abdurrahman begini, emang apa? Sebab harta kamu banyak banget, nanti akan dihisab, akan dimuhasabah, akan ditanya satu persatu. Selesai Nabi ngomong begitu, sahabat Abdurrahman introspeksi, muhasabah. Waduh, saya pengennya masuk surga buru-buru ini, tapi kalau kata Nabi katanya belakangan karena harta saya banyak, saya pengen keluarin harta saya semuanya. Akhirnya ketika sahabat Abdurrahman berpikir seperti itu, ingin mengeluarkan hartanya, maksudnya tujuannya jangan jadi orang kaya, jadi orang miskin aja, biar masuk surganya cepetan. Kebetulan itu habis terjadi perang Tabuk. Bahasanya perang Tabuk itu perang orang Islam melawan orang kafir demi agama Islam. Karena ketika perang Tabuk itu berbarengan dengan panennya korma, sehingga ketika sahabat-sahabat masih di medan pertempuran, ini korma panen. Karena sahabat-sahabat lambat sampai ke Madinah, sehingga korma itu terbengkalai, sehingga pada busuk. Ketika sampai di Madinah, ini sahabat-sahabat pada sedih. Pulang perang, pulang berjuang, ternyata hasil panennya gagal, artinya pada busuk. Akhirnya ini korma, bahasanya cuman nggak dikata percuma aja dijual, tapi hebatnya Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, yang konglomerat, dermawan. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Wahai sahabat-sahabatku, aku akan beli korma kalian dengan harga biasa meskipun pada busuk. Akhirnya sahabat semua menjual kormanya yang udah pada busuk dengan harga seperti biasa, normal. Sahabat girang banget. Kata Abdurrahman bin Auf, ini nih bagian ini berarti saya akan menjadi orang miskin. Akhirnya itu korma dibeli oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, padahal korma itu udah busuk tapi harganya harga normal. Enggak lama, bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, datang utusan kerajaan Yaman. Yaman itu secara geografis dekat dengan Saudi Arabia. Berarti kalau ukurannya dari Yaman ke Madinah, tempat Nabi, tempat Abdurrahman bin Auf, itu sekitar 500 km. Kira-kira kalau Sumatera kemana nih? Ke Jogja dari Jakarta? Nggak sampai kali ya? Ya kira-kira sekitar itulah. Perjalanan 500 km. Utusan kerajaan Yaman datang ke Madinah, ternyata yang dia cari adalah korma busuk. Kenapa korma busuk dicari? Sebab di Yaman lagi ada penyakit atau wabah penyakit menular. Menurut ahli kesehatan di Yaman, itu salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit menular itu dengan korma busuk. Yang utusan dari Yaman ini siap membeli 10 kali lipat dari harga biasa. Akhirnya sahabat-sahabat bilang begini, saya udah nggak punya, karena korma busuk saya udah diborong oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang utusan dari Yaman siap membeli harganya 10 kali lipat. Akhirnya korma busuk yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dibeli oleh utusan Raja Yaman berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu yang dimaksud sahabat Abdurrahman gagal menjadi orang miskin. Tapi menariknya hikmatnya di situ. Wong dermawan, jangan Jawa, wong loman, orang dermawan itu akan tentram dunia akhirat. Dan di situ simbol kita dituntut bukan hanya menjadi orang baik, akan tapi dituntut dan diajarkan untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik. Mudah-mudahan hikmah hijrah ini dapat kita amati, kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, biar tambah berkah. Acara kita tutup dengan doa, kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu'ani karim, wa'fu'ani karim, wa'fu'ani ya mujibas sailin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina
Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi anak-anak kami. Allahumma barik lana fi arzakina wa amwalina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi rizki dan harta kami. Allahumma barik lana fi ulumina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi ilmu kami. Allahumma barik lana fi kulli syai'in alladhi a'taitana. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah keberkahan apapun yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.